Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya berikan tutorial untuk uji normalitas data. Nah, di sini saya berikan contohnya ada data hasil penilaian harian siswa kelas 7 SMP pada mata pelajaran IPA. Nah, di sini sudah saya peroleh nilai siswa dan nilai ini sudah saya urutkan ya. Jadi di sini ada datanya itu ada sebanyak 30 ya, data ada 30. Dan ini datanya berupa data nilai siswa. Oke, selanjutnya untuk menguji normalitas data menggunakan SPSS, maka langkah selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi SPSS-nya. Nanti akan muncul ini. Nah, di sini seperti biasa ada data view dan variable view. Kalian bisa klik pada variable view terlebih dahulu. Kalian bisa klik di sini misalkan adalah nilai. Ya. Nilai. Kemudian data dituliskan dalam numerik, kemudian desimalnya kita nolkan ya. Karena tadi ada datanya berupa puluhan di sini sehingga tidak berupa desimal, maka desimalnya saya nolkan. Label ini bisa kita ganti misalnya adalah nilai siswa. Nilai siswa atau misalkan tanpa diberikan label juga tidak apa-apa. Kemudian di sini datanya dalam berupa scale ya, data scale. Kemudian setelah dari variable view, kalian bisa klik pada data view. Dalam data view ini sudah muncul nilainya. Kalian tinggal pindahkan data yang ada di Excel tadi itu. Jadi di sini datanya ada 30 tadi ya. Kita coba copy 30 data ini. Oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini datanya, kalau kita ingin data ini ada di center, maka di sini kita pindahkan. Nah, di sini sehingga datanya ada di tengah. Oke, jadi data ini tadi adalah data nilai ulangan atau penilaian harian siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA. Kita ingin melihat apakah data yang diperoleh itu berdistribusi normal atau tidak. Kalian ingat di sini bahwasannya dalam melakukan penelitian ya, terutama di sini penelitiannya adalah kuantitatif, data yang kalian peroleh itu harus diuji terlebih dahulu. Ada uji prasyarat. Nah, dalam uji prasyarat salah satunya adalah uji normalitas data. Uji normalitas data itu merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam analisis parametrik ya. Nah, untuk menggunakan analisis parametrik seperti analisis perbandingan dua rata-rata, analisis variansi satu arah, atau korelasi, maka perlu dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, syarat yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Jadi nanti harus diperoleh datanya itu harus normal. Kalau misalkan diperoleh data tidak normal, maka pengujian selanjutnya tidak menggunakan uji parametrik ya, tapi non parametrik. Oke, kemudian normalitas data ini penting ya, karena dengan data yang berdistribusi normal, maka data tersebut itu dianggap dapat mewakili dari populasi itu. Jadi kalau normal ya dianggap mewakili karakteristik dari populasi yang diambil. Nah, dalam SPSS, uji normalitas yang sering kali digunakan adalah dengan uji Liliford atau uji Kolmogorov-Smirnov yang bisa menggunakan dua cara, yaitu dari analisis explore dan juga analisis non-parametric tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov atau KS. Nanti kalian, nah di sini kalian akan lihat ya. Jadi di sini adalah uji normalitas data menggunakan explore. Langkah yang kita lakukan yang pertama, kalau data itu sudah kita copy di dalam halaman ini, maka langkah selanjutnya adalah klik analyze. Kemudian kalian pilih descriptive statistik, kalian pilih explore. Kemudian di sini nilai siswa itu kalian masukkan ke dalam dependent list. Kemudian di sini statistiknya kita pilih, di sini ada deskriptif ya, dengan
confident-nya itu adalah 95%, artinya di sini taraf kepercayaannya adalah 95% atau alfanya adalah 5%. Berarti kan kurang 5 ya. Kurang 5 adalah 100%, maka alfanya adalah 100%. Oke, kemudian jadi di sini kalian ganti ya, terserah kalian di sini mau berapa. Kemudian kita klik plot. Plot di sini ada faktor level together, kemudian dalam deskriptifnya berupa stem and leaf ya. Jadi di sini data dalam bentuk diagram batang dan daun ya. Kemudian ada kalian klik di sini di normality plots with test. Nah, oke, kemudian klik continue. Sudah selesai, kalian oke, maka dalam halaman output akan muncul hasilnya. Di sini kalian bisa perhatikan ada tabel case processing summary. Di sini artinya banyak siswanya itu ada, atau banyak data N-nya ini adalah 30 dengan persentasenya 100%. Tidak ada yang missing ya. Jadi total keseluruhan adalah 30 siswa atau 100%. Kalian bisa lihat di sini hasil deskriptifnya, di mana mean-nya berapa, confident-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian ada sweetness, kemudian ada kurtosisnya berapa, di situ sudah tinggal dibaca nilainya. Kemudian nilai maksimum, nilai minimum ini juga sudah ada nilainya. Dengan ring itu juga sudah muncul di sini secara otomatis ya. Kemudian pada tabel berikutnya di sini ada tabel test of normality. Nah, tabel inilah yang sangat penting kalian perhatikan. Nah, tabel di sini muncul ada tes untuk KS atau Kolmogorov-Smirnov dan satunya adalah Shapiro-Wilk. Nah, jadi di sini ada untuk hasil Kolmogorov-Smirnov. Di sini kalian bisa lihat hasil pada nilai signifikannya ya. Di situ kalian bisa perhatikan nilai signifikan. Jadi output di situ ya, di atas ini itu menjelaskan tentang hasil uji normalitas dengan menggunakan Lilliford dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi untuk metode Kolmogorov-Smirnov maka kalian cukup membaca hasil signifikan ini. Nah, untuk melihat apakah data ini normal atau tidak, maka kalian jangan lupa untuk menuliskan langkah-langkah uji normalitas. Nah, langkah-langkah uji normalitas itu sama seperti kalian melakukan langkah dalam pengujian klaim di dalam penelitian ya. Tapi di sini ada mungkin lebih dipersingkat karena di sini kalian tidak perlu menghitung berapa tabelnya. Tapi kalian cukup membandingkan dengan nilai alfanya. Yang pertama adalah langkah pertama kalian merumuskan hipotesisnya. Tentunya H0-nya kan tandanya sama dengan ya. H0 itu selalu dalam simbol sama dengan, sehingga H0 berbunyi data berdistribusi normal. Sedangkan HA itu data tidak berdistribusi normal. Langkah kedua, kalian bisa menentukan nilai signifikan dari output yang didapat tadi itu. Jadi output yang didapat, kalian dapat nilai signifikannya di sini adalah 0,200 ya. Terus langkah yang ketiga adalah kriteria pengujiannya. Nah, di sini kriterianya adalah jika signifikan ini itu lebih besar dari 0,05 karena tadi kita sudah menentukan taraf kepercayaannya 95% atau alfanya itu adalah 5%, maka jika signifikannya itu lebih dari 5% atau lebih dari 0,05 maka H0 itu diterima. Ingat ya. Jadi jika signifikan ini lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, jika signifikannya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, kalian perhatikan di sini signifikannya adalah 0,200 sehingga di sini menunjukkan bahwa nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 itu diterima. Kemudian pada Shapiro-Wilk juga tertulis di sini nilai signifikannya 0,059. Artinya di sini menunjukkan nilai signifikannya melebihi 0,05. Artinya H0 juga diterima. Karena keduanya diterima, untuk menggunakan Kolmogorov itu juga menunjukkan H0 diterima dan di sini juga H0 diterima ya.
Maka artinya apa? H0 tadi kan berbunyi data berdistribusi normal, sehingga berdasarkan hasil pengujian atau berdasarkan kriteria pengujian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal, sehingga data nilai yang kalian peroleh tadi itu memiliki distribusi normal, sehingga sudah memenuhi syarat di dalam uji prasyarat sebelum kalian melakukan uji hipotesis. Nah, sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.